Topik bahasan kali ini adalah tentang penjabaran atau ekspansi aljabar. Materi ini membutuhkan pemahaman yang cukup seperti aljabar yang dipelajari di kelas sebelumnya, di kelas 7. Jadi ada beberapa hal yang terkait sama materi ini seperti suku. Jadi kalau misalkan kita punya 2x pangkat 2 minus 5x ditambah sama 3, ini berarti artinya adalah suku-suku yang berbeda. Ini adalah suku pertama, ini adalah suku kedua, termasuk tandanya. Terus kemudian ini adalah suku ketiga. Jadi kalau misalkan kita tulis koefisien daripada x kuadrat, itu nilainya adalah 2. Koefisien itu adalah angka yang di depannya x kuadrat. Kalau misalkan kita nanya koefisien daripada X, itu adalah min 5. Jadi adalah yang ini. Ini koefisien daripada X. Terus kemudian kalau misalkan kita tulis koefisien daripada X pangkat 0 atau dinamakan sebagai konstanta, itu adalah yang ini. Itu adalah konstantanya. Jadi di sini kita punya satu aljabar yang terdiri atas 3 suku, dan 3 sukunya ini tidak ada suku-suku yang sejenis. Suku-suku yang sejenis adalah suku-suku yang bisa ditambah atau dikurang. Misalkan kita punya kayak gini. 4x dikurangi sama 3xy ditambah sama 5xy dikurangi sama 2x kuadrat. Dalam hal ini dan ini itu adalah suku yang sejenis. Jadi suku yang sejenis ini bisa ditambah. Dan kalau misalkan kita mau nulis, ini ditulis dulu penyederhanaannya, berarti kita tinggal menambahkan angka yang di depannya variabel xy. Jadi kita tinggal menambahkan min 3 dan 5. Berarti hasilnya adalah 2xy dikurangi 2x kuadrat. Terus kemudian kita sederhanain agar supaya pangkat yang tinggi ada di depan. Jadi minus 2x kuadrat. Terus kemudian yang ada variabelnya 2xy. Terus kemudian ditambah dengan 4x. Penjumlahan atau pengurangan itu bisa dilakukan sepanjang variabelnya dia sama, kayak seperti nomor 1. Di sini kita punya variabel itu adalah x kuadrat, variabel x pangkat 3, variabel x kuadrat, variabel x pangkat 3 dan konstanta. Jadi di sini yang pangkat 3 kita bisa tambah. Jadi kalau misalkan kita mau nambah, kita tinggal nambahkan angka di depannya. Jadi dalam hal ini adalah minus 3 dengan minus 2. Berarti hasilnya adalah minus 5 x pangkat 3. Ditulis di paling awal ya, karena pangkatnya tertinggi. Terus kemudian yang pangkat 2 kita punya 4 dan 2. Berarti adalah 6x kuadrat. Terus kemudian konstantanya nggak ada temennya. Berarti kita tinggal tulis 5. Karena dia nggak ada pasangannya. Nah sekarang kalau misalkan dia ada tanda kurung, berarti kita harus keluarin dia dari tanda kurung. Jadi caranya adalah minus 5 ditambah 5p ditambah sama 3, nggak diapa-apain. Terus kemudian di sini ada tanda tambah dikali sama kurang, berarti hasilnya adalah kurang. Terus kemudian ini dan itu hasilnya adalah 3p. Nah angkanya ini bisa dicoret karena satunya plus 3 dan min 3. Terus kemudian kita tinggal menambahkan min 5p dan 3p. Jadi hasil penyederhanaannya adalah min 2p. Untuk soal nomor 3, kita cari tahu dulu yang sama, yaitu adalah dalam hal ini 2x kuadrat dan 3x kuadrat. Berarti hasilnya adalah 5x kuadrat. Terus kemudian xy-nya ada pasangannya, bisa ditambah. Berarti hasilnya adalah 4xy. Dan ini nggak bisa ditambah lagi karena variabelnya nggak sama. Ini variabelnya adalah x kuadrat, ini variabelnya adalah xy. Jadi stop sampai di situ aja. Terus kemudian kalau misalkan kita punya bentuk perkalian, berarti kita harus mengingat lagi materi yang punya kelas 7 yang mungkin sebagian kecil sudah dipelajari. Jadi kalau misalkan kita tulisin, kalau kita punya bilangan pokok yang sama, misalnya kita punya A pangkat 2 dikali dengan A pangkat 3, berarti hasilnya adalah A pangkat 5. Jadi pangkatnya ditambah. Kalau kita punya A pangkat 5 dibagi dengan A pangkat 4, berarti hasilnya adalah A pangkat 5 kurangi 4. Jadi kalau dibagi, pangkatnya itu dikurangi, A pangkat 1. Kalau kita punya pangkat yang dipangkatin lagi, misalnya A pangkat 5 dipangkatin 2, berarti sama dengan A pangkat 10. Demikian juga kalau misalkan dia itu bentuknya itu ada perkalian antara variabel A dan B. Misalnya dipangkatin 7, berarti hasilnya adalah A pangkat 35, B pangkat 14. Dan kalau misalkan kita punya pangkat negatif, kita bisa ganti seper pangkat positifnya dia. Terus kemudian kalau dia bentuk yang adalah pangkat tak sebenarnya, maka kita bisa tulis A pangkat M per N.
Nah, sekarang kalau kita mau ngerjain ini, kita ngerjain plus minusnya dulu, terus kemudian angka, terus kemudian baru variabel. Jadi mungkin bertahap kita kerjain yang bisa berkaitan aja. Ini sama ini kita kaliin, berarti hasilnya adalah 16. Terus kemudian A-nya kita punya A pangkat 2 dan A pangkat 1. Berarti hasilnya adalah A pangkat 3. B-nya kita punya B pangkat 2 dan B pangkat 2. Berarti hasilnya adalah B pangkat 4. Terus kemudian yang ini kita kaliin, hasilnya adalah min 2. Mungkin kalau misalkan bingung, dikurung aja. Terus kemudian A-nya adalah A pangkat 4, B-nya pangkat 2. Karena di sini adalah B pangkat 1 dan B pangkat 1. Jadi tinggal dikaliin angka sama angka, jangan lupa plus minusnya dulu. Terus kemudian A-nya pangkat 7, B-nya pangkat 6. Contoh berikutnya adalah penjabaran yang dia itu ada bentuk perkalian distributif. Jadi ini namanya adalah perkalian distributif. Ini kali ini. Jadi kalau misalkan kita kaliin, hasilnya adalah A dikurang dengan 2B dikurang. Ini langsung dikaliin ya. Jadi minusnya langsung dikaliin sama ini. Berarti hasilnya minus. Hasilnya adalah 2A. Terus kemudian ini dikali sama ini. Jangan lupa ada minusnya. Ini plus dikali dengan minus. Berarti hasilnya minus. Hasilnya adalah 3B, terus kemudian disederhanain dengan variabel yang abjadnya duluan ditulis duluan. A sama 2A berarti sama dengan minus A, terus kemudian min 2B, min 3B berarti adalah min 5B. Perkalian distributif yang lain kita harus kaliin satu-satu, ini kali ini berarti hasilnya adalah 15P. Terus kemudian ini kali ini hasilnya adalah minus 5P kuadrat. Kemudian 3 kali min 3 hasilnya min 9. Terus kemudian 3 kali P hasilnya adalah 3P. Pangkat yang tinggi ditulis di depan. Berarti hasilnya adalah minus 5P kuadrat. Terus kemudian P-nya ada 15 sama 3 berarti ada 18P. Dikurangi dengan 9. Perkalian berikutnya agak lebih panjang karena dia ada 3 suku di sebelah kiri dan 2 suku di sebelah kanan. Kita mulai dari sini. Plus minus dulu ya, plus minus, terus kemudian angka, baru variabel, dimulai dari abjad yang terduluan. Jadi minus 6, X-nya berarti pangkat 3, Y-nya pangkat 1, terus kemudian berikutnya, ini kali ini, plus 12, X-nya pangkat 2, Y-nya pangkat 1, terus kemudian berikutnya ini kali ini, dan berikutnya saya nggak tulis lagi ya, plus 3, X-nya pangkat 2, Y-nya pangkat 2, terus berikutnya XY kali 6Y, berarti minus 6XY kuadrat, terus kemudian berikutnya 3Y kuadrat dikali min 3XY, berarti min 9XY pangkat 3, terus yang terakhir 3 kali 6, 18. X-nya nggak ada, Y-nya pangkat 3. Oke. Dimulai dari perkalian yang ada 2 variabel. Yang mana yang ada pasangannya? X pangkat 3Y, nggak ada pasangan. X pangkat 2Y, nggak ada pasangan. X kuadrat, Y kuadrat juga nggak ada pasangan. Ya udah, berarti hasilnya seperti itu, nggak ada yang bisa ditambah sama sekali. Terus kemudian kita tinggal mengurutkan X pangkat 2. Oke, kita bisa tulisin seperti ini. Atau mungkin seperti ini juga nggak masalah sih, karena dia kan nggak bisa dipilih siapa yang pangkatnya lebih tinggi atau lebih rendah. Bagaimana sekarang kalau misalkan dia 3 suku? Kalau misalkan 3 suku, berarti perkalian daripada 3 perkalian seperti ini pindahin ke depan dulu aja. 2A kuadrat B. Terus kemudian ini dikali masuk. Distributif. Tapi dalam kurungnya. Minus 12 A pangkat 3. B pangkat 2. Terus kemudian perkalian berikutnya. Harusnya adalah plus 8. A pangkat 2. B pangkat 5, terus kemudian perkalian berikutnya ini kali ini, minus 12, A pangkat 2, B pangkat 2, terus kemudian berikutnya, plus
8 A pangkat 1 B pangkat 5. Coba cek. 12 A pangkat 3 B pangkat 2 betul. Terus kemudian 8 A pangkat 2 B pangkat 5 betul. Terus kemudian minus 12 A pangkat 2 B pangkat 2. Terus kemudian 8 A pangkat 1 B pangkat 5. Ada yang bisa ditambah? Nggak ada yang bisa ditambah. Berarti kita harus kaliin satu-satu. Jadi cara ngaliinnya adalah ini kali satu-satu ke sini. Minus 24. A pangkat 5, B pangkat 3. Terus kemudian berikutnya positif negatif dulu ya. Terus kemudian angka. Terus kemudian baru variabel. A pangkat 4, B pangkat 6. Dikurangi 24. A pangkat 4, B pangkat 3. Terus kemudian ditambah dengan 16 A pangkat 3 B pangkat 6. Nah, terus kemudian penjabaran untuk A plus B kuadrat. Jadi di sini kalau misalkan kita mau tulisin A plus B kuadrat itu berarti sama dengan A ditambah B dan A tambah B. Jadi kalau misalkan kita mau kaliin, hasilnya adalah A kuadrat ditambah AB ditambah dengan AB ditambah dengan B kuadrat berarti sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah sama B kuadrat. Jadi di sini kalau misalkan kita punya A ditambah sama B kuadrat, hasilnya adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah dengan B kuadrat, dan ini sebenarnya adalah jadi rumus. Dan kita bisa manfaatkan untuk ngerjain yang nomor 6. Jadi di sini kalau misalkan kita tulis untuk yang pertama A kuadrat, jadi tulisin aja kalau misalkan bingung pakai kurung 5Y kuadrat ditambah dengan 2 kali A, A-nya 5Y dikali B ditambah dengan B kuadrat. Berarti dalam hal ini 3 dikuadratin, berarti hasilnya adalah 25Y kuadrat ditambah dengan angka dulu 2 kali 5 10 kali 3 30 30Y ditambah dengan 9. Itu hasilnya. Bagaimana sekarang kalau min? Ya, diekspansi dulu, dijabarin A minus B, A minus B. Jadi kalau misalkan kita tulisin ini kali ini, A kuadrat minus AB ditambah sama B kuadrat. Jadi hasilnya adalah A kuadrat minus 2AB ditambah dengan B kuadrat. Dan kita bisa tulisin ini sebagai rumus. A minus B dikuadratin sama dengan A kuadrat minus 2AB ditambah B kuadrat. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita mau mempermudah, sebenarnya rumus yang kedua nggak perlu. Jadi kita hanya menggunakan rumus yang pertama aja, asal tanda plus minusnya dimasukin. Jadi kalau misalkan kita pakai buat contoh untuk nomor 8, jadi cara ngerjainnya adalah, saya pakai yang atas, A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat ya. A kuadrat dalam hal ini adalah 2X dikuadratin, ditambah 2 kali A, A-nya 2X, B-nya ada min-nya ya, min 3XY kuadrat, ditambah sama B kuadrat. B kuadratnya ada min-nya juga. 3XY kuadrat dipangkatin 2. Jadi kalau misalkan kita kuadratin, 4X kuadrat, plus minus dulu, minus. Kan ini 2 kali 2 kali minus, berarti minus dulu. 2 kali 2, 4 kali 3, 12. X-nya berarti pangkat 2, Y-nya pangkat 2. Terus kemudian plus minus dulu, ini minus, dipangkatin 2, berarti hasilnya plus. Angkanya dulu, terus kemudian X-nya baru dipangkatin. Berarti X pangkat 2, Y pangkat 4. Jadi kita bisa menggunakan tanpa yang bawah. Terus kemudian untuk nomor 9, sama saya mau menggunakan A plus B kuadrat. Jadi caranya adalah A kuadrat minus 3X dikuadratin ditambah dengan 2 dikali sama minus 3X dikali dengan minus 2Y ditambah sama minus 2Y dikuadratin. Berarti hasilnya adalah 9X kuadrat plus minus dulu ya. Hasilnya adalah plus 2 kali 3, 6, 6 kali 2, 12, XY, terus kemudian plus minus dulu, plus 4Y kuadrat. Kemudian contoh nomor 10, jadi yang kuadratnya dikerjain dulu, minus 5P ditambah sama 3 ditinggal dulu, yang belakang dikuadratin, kalau bisa langsung aja A kuadrat, berarti dalam hal ini 9, ditambah sama 2 kali min 3 dengan P,
berarti adalah min 6P, berarti yang tadi nggak usah plusnya. Langsung kita ganti min. Min 6P ditambah sama P kuadrat. Terus kemudian dikali 11. Min 5P kali 9, min 45P. Min 5P dikali sama min 6P, berarti plus 30P kuadrat. Terus kemudian min 5P dikali sama P kuadrat, minus 5P pangkat 3. Terus kemudian 3 kali 9, 27. 3 kali min 6P, minus 18P. 3 kali P kuadrat, berarti plus 3P kuadrat. Mulai langsung disusun ya. Yang pangkatnya tinggi di depan, berarti 30P kuadrat. Minus 5P pangkat 3 lebih tinggi, minus 5P pangkat 3-nya di depan, P kuadratnya 30 tambah 3, berarti 33, P pangkat 2, terus kemudian P minus 45, minus 18, berarti adalah minus 63, P, terus kemudian konstantanya 27. Berikutnya adalah yang bentuk pangkat 2 daripada 3 suku. Jadi kalau misalkan kita mau nyari A plus B plus C, kita mau cari rumusnya dulu ya. Kali 1 distributif, A kali A, berarti kita punya A kuadrat, terus kemudian A kali B, terus kemudian A kali C, ditambah A kali B lagi, terus kemudian B kuadrat, ditambah B kali C, ditambah dengan A kali C, ditambah dengan B kali C, ditambah dengan C kuadrat. Terus kemudian saya kumpulin, yang kuadratnya saya taruh di depan. Berarti ada A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat. AB-nya ada 2, berarti 2AB. AC-nya ada 2 juga. BC-nya juga ada 2. Jadi akan jadi kayak gitu. A plus B plus C kuadrat, berarti artinya adalah A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat plus 2AB plus 2AC plus 2BC. Jadi kalau misalkan kita mau selesai nomor 12 dengan menggunakan rumus itu, jadi yang pertama adalah A kuadrat, berarti 2X kuadrat pangkat 2, ditambah sama B kuadrat minus XY pangkat 2, ditambah sama 3Y kuadrat pangkat 2, ditambah 2 kali A kali B, berarti dalam hal ini adalah 2X kuadrat dikali sama minus XY, ditambah 2 kali AC, 2X kuadrat, C-nya dalam hal ini adalah 3Y kuadrat, ditambah 2 kali BC. B-nya adalah minus XY, dikali sama C-nya adalah 3Y kuadrat. Ya, kuadratin langsung. 2X kuadrat dikuadratin, berarti artinya 2-nya dikuadratin, X kuadratnya juga dikuadratin, berarti 4X pangkat 4, plus minus dulu yang berikutnya, plus, berarti X-nya dikuadratin, Y-nya dikuadratin, terus kemudian 3Y dikuadratin, 9Y pangkat 4, plus minus dulu, berarti adalah minus, 4, X-nya berarti pangkat 3, Y-nya pangkat 1, berikutnya plus minus dulu, dalam hal ini plus, 2 kali 2, 4, kali 3, 12, X pangkat 2, Y pangkat 2, terus kemudian plus minus dulu, 2 kali 3, 6, variabelnya X-nya pangkat 1, Y-nya pangkat 3. Hasilnya seperti itu. Bagaimana kalau sekarang dia adalah A plus B plus C plus D kuadrat? Sebenarnya kita bisa kaliin satu-satu, dan kalau kita melihat pola daripada yang sebelumnya, maka dia ada pola. Kalau kita 3 suku kan dia ada 2AB, 2AC, tambah 2BC. Berarti sekarang kalau dia 4 suku, berarti dia ada perkalian antara mereka masing-masing. Jadi A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat tambah D kuadrat ditambah dengan 2AB, 2AC tambah 2AD ditambah dari sudut pandang B, 2BC, 2BD ditambah sama 2CD. Jadi kalau kita mau menerapkan itu untuk yang nomor 14, kita langsung aja A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat plus D kuadrat, jadi A kuadrat langsung min 2X dikuadratin berarti 4X kuadrat, ditambah sama B kuadrat berarti 25Y kuadrat, ditambah dengan C kuadrat dalam hal ini adalah Z, ditambah sama D kuadrat dalam hal ini adalah 9, ditambah 2AB, kalau misalkan bisa langsung, kalau nggak bisa langsung ya berarti ditulis, tapi kalau misalkan bisa langsung 2 kali AB berarti maksudnya ini kali ini. Itu kali itu angkanya adalah minus 10 dikali 2 berarti adalah min 20. Saya tulis pakai kurung dulu, min 20. Terus kemudian variabelnya adalah X sama Y. Terus kemudian berikutnya, saya nggak tulis plus minus dulu ya. Pokoknya kan dia tandanya selalu plus. 2 kali AC. Hasilnya berarti positif. Dikali 2 berarti 4
XZ. Terus kemudian 2AD. Itu hasilnya adalah minus, dikali plus berarti minus. Jangan lupa dikali 2, 2 kali 3, 6, berarti 12. Terus kemudian variabel X. Berikutnya 2BC. Itu minus dikali 2, berarti minus juga 10YZ. Terus kemudian berikutnya, ini sama ini positif, 15 dikali sama 2, berarti 30, variabelnya adalah Y. Terus kemudian yang terakhir adalah ini, min Z kali 3, berarti min 3Z kali 2, berarti min 6Z. Terus kemudian tinggal disederhanain. 4X pangkat 2 ditambah 25Y kuadrat ditambah sama Z kuadrat ditambah sama 9 dikurangi 20XY ditambah sama 4XZ dikurangi 12X dikurangi 10YZ ditambah sama 30Y dikurangi 6Z. Terus kemudian tinggal dirapiin ya. Tinggal ditulis agar supaya urutannya benar. Berarti di sini kita tulis 4x kuadrat 25y kuadrat tambah sama z kuadrat, terus kemudian perkalian dua suku minus 20xy, terus kemudian xz 4xz, terus kemudian yz 10yz, terus kemudian x-nya 12x ditambah sama 30y dikurangi 6Z, jangan lupa konstanta 9. Hasilnya seperti itu. Berikutnya adalah penjabaran di mana dia adalah pangkat 3. Dalam hal ini kalau misalkan kita punya pangkat 3, maka kita cara ngerjainnya adalah menggunakan segitiga Pascal. Bentuk dasar daripada segitiga Pascal adalah seperti ini, 1, 1. Terus kemudian tengahnya kita tambahin dan pinggirnya kita kasih angka 1. Ini kalau misalkan kita bicara untuk pangkat 2. Kalau kita bicara tentang pangkat 3, berarti kita munculin satu lagi, ini ditambah, terus kemudian pinggirnya dikasih 1, ini ditambah. Nah, ini adalah koefisien-koefisien untuk pangkat 3. Pada saat kita bicara untuk pangkat 4, berarti tambah lagi, satu lagi, berarti ini sama ini ditambah, ini sama ini ditambah, ini juga ditambah, pinggirnya dikasih 1, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan sekarang kita mau bikin pangkat 3, caranya adalah kita akan menggunakan koefisien-koefisien yang ini. 1, 3, 3, 1 untuk A plus B pangkat 3. Jadi caranya, kita tulis dulu koefisien yang pertama, 1. A-nya pangkatnya tertinggi, dalam hal ini 3. B-nya pangkatnya terendah, selalu mulai dari pangkat 0. Ditambah. Koefisien berikutnya 3. Jadi saya tuliskan 3 di sini. A-nya pangkatnya menurun, B-nya pangkatnya naik, pangkat 1. Ditambah dengan koefisien berikutnya adalah 3 lagi. 3. A-nya menurun, pangkat 1, B-nya pangkat 2, ditambah dengan koefisien yang terakhir adalah 1, ini yang terakhir, A-nya pangkatnya menurun, berarti sekarang jadi A pangkat 0, B-nya jadi pangkat tertinggi. Dan kalau misalkan kita lihat, hasil penjumlahannya itu sama dengan pangkat yang ini, pangkat soalnya, pangkat 3. 3 tambah 0, 3, 2 tambah 1, 3, 1 tambah 2, 3, 0 tambah 3, 3. Nah, sekarang kemudian kita sederhanain karena pangkat 0 itu sama dengan 1, berarti di sini kita tinggal tulis A pangkat 3, koefisien 1 nggak usah ditulis. Terus kemudian 3A kuadrat B ditambah sama 3AB kuadrat ditambah sama B pangkat 3. Itu adalah hasilnya. Nah, sekarang kita terapkan untuk soal. Jadi cara nulisnya adalah pakai kurung, karena ini adalah pangkat 3, berarti masih pakai yang tadi. Berarti koefisien pertama adalah 1, min 3X-nya itu pangkatnya tertinggi, pangkat 3. Min 2Y-nya pangkatnya terendah, pangkat 0. Koefisien berikutnya 3. Min 3X-nya itu pangkat 2. Min 2Y-nya itu pangkat 1. Ditambah koefisien berikutnya 3. Min 3X-nya pangkatnya menurun, pangkat 1. Terus kemudian min 2Y-nya pangkat 2. Ditambah dengan koefisien yang terakhir 1. Min 3X-nya itu jadi pangkat 0. Terus kemudian min 2Y-nya jadi pangkat 3. Terus kemudian kita sederhanain, mulai dari plus minus dulu. Minus dipangkatin 3, berarti minus. Terus kemudian yang min 2Y pangkat 0 nggak usah, berarti hasilnya minus. Setelah plus minus, angka, terus kemudian baru variabel. Angka, 3 pangkat 3 berarti 27, X pangkat 3. Terus kemudian bagian yang suku kedua, yang ini.
Suku kedua berarti di sini kita punya minus dipangkatin 2 berarti positif, terus kemudian ada minus dari minus 2 pangkatin 1 berarti hasilnya adalah negatif. Kita mulai dari pangkat yang terbesar atau angka yang terbesar. Berarti di sini kita punya 3 pangkat 2 berarti adalah 9. 9 kali 3 27, 27 kali 2 54. X dulu pangkat 2, terus kemudian baru Y pangkat 1. Terus kemudian suku yang ketiga hasilnya adalah minus. Terus kemudian angkanya 2 dipangkatin 2 dulu, 4. 4 kali 3 atau 4 kali 9 langsung 36. Jangan lupa X-nya 36. X-nya berarti pangkat 1, nggak usah ditulis pangkat 1-nya. Terus kemudian Y pangkat 2. Terus plus minus dulu, minus 2 dipangkatin 3 berarti minus. Angkanya 2 pangkat 3, 8. Yang pangkat 0 nggak usah. Terus kemudian Y pangkat 3. Bagaimana kalau misalkan untuk pangkat 5? Ya sama aja caranya. Saya lanjutin dari 4 tadi ya. Tadi kan ada koefisien 1, 4, 6, 4, 1. Kita tinggal tambahkan pangkat 5 lagi. Berarti di sini 1, 5, 10, 10, 5, 1. Ini tambah hasilnya 10. Ini tambah hasilnya 10. Ini tambah hasilnya 5. Dan terakhirnya 1. Jadi kita tinggal tulisin koefisien yang pertama A. Pangkatnya tertinggi, B pangkat 0. Koefisien berikutnya adalah 5. A-nya pangkatnya menurun, B pangkat 1. Terus kemudian berikutnya adalah 10, A-nya pangkatnya jadi 3, B-nya pangkatnya naik jadi 2. Terus kemudian koefisien berikutnya 10, A-nya pangkatnya menurun, B pangkatnya pangkat 3. Ditambah dengan koefisien berikutnya 5, A-nya pangkatnya jadi pangkat 1, B-nya pangkat 4. Terus kemudian terakhir adalah 1, A-nya pangkat 0, B-nya pangkat 5. Terus kemudian disederhanain. A pangkat 5 ditambah sama 5A pangkat 4, B pangkat 1 nggak usah ditulis. 10A pangkat 3, B pangkat 2 ditambah 10A pangkat 2, B pangkat 3 ditambah dengan 5A B pangkat 4 ditambah dengan B pangkat 5. Itu adalah ekspansi untuk yang A plus B pangkat 5. Contoh yang terakhir, sama pangkat 5, saya tulis koefisiennya 1, 5, 10, 10, 5, 1. Koefisiennya adalah 1, 5, 10, 10, 5, 1. Terus kemudian kita ekspansi. Pelan-pelan ya. 1 minus 2 pangkat tertinggi. 3Y pangkat 0. Atau sebenarnya 3Y pangkat 0 nggak usah ditulis ya. Karena kan pangkat 0 kan sama dengan 1. Jadi nggak usah ditulis sama sekali. Ditambah dengan koefisien berikutnya 5. Min 2X-nya itu pangkatnya pangkat 4. Terus kemudian 3Y-nya pangkat 1. Tadi kan mulai dari pangkat 0. Koefisien berikutnya 10. Min 2X-nya pangkat 3. 3Y-nya pangkat 2. Tambah 10. Min 2X pangkat 2. 3Y pangkat 3. Koefisien berikutnya 5. Min 2X pangkat 1. 3Y pangkat 4. Ditambah koefisien berikutnya 1. Min 2X pangkat 0. Nggak usah ditulis ya. 3Y pangkat 5. Dah. Jangan lupa plus minus dulu angka terus kemudian baru variabel. Min dipangkatin 5 berarti min 2 pangkat 5 berarti hasilnya adalah 32 X pangkat 5. Plus minusnya dulu berarti dari sini dia akan muncul positif. Jadi ini positif. Angkanya dulu mulai dari yang terbesar 2 dipangkatin 4 16. 16 dikali 5 berarti adalah 80. 80 kali 3 240. X-nya pangkat 4, Y pangkat 1 nggak usah ditulis. Terus kemudian berikutnya, suku yang ini berarti adalah minus pangkat yang gede dulu. 2 pangkat 3, 8 dikali sama 3 pangkat 2, 9. 72, 72 kali 10, 720. X-nya pangkatnya pangkat 3. Y-nya berarti pangkat 2. Terus kemudian berikutnya, plus minus dulu ya. Plus 3 dipangkatin 3 berarti 27. 27 dikali dengan 4 berarti adalah 108 dikali 10 berarti 1080. X-nya pangkat 2, Y-nya pangkat 3. Terus kemudian berikutnya suku yang ini dia akan muncul minus pangkatnya dulu 3 pangkat 4 81 dikali 2 kali 5 berarti 810. X-nya pangkat 1, Y-nya pangkat 4. Terus kemudian yang terakhir hasilnya adalah positif 3 dipangkatin 5 berarti adalah 200. 81 kali 3 243 Y pangkat 5.
Itu adalah semua penjelasan untuk penjabaran. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pengajaran yang lain.